Halo guys, selamat datang di channel Bunga Kantil dan selamat datang juga di segmen terbaru kita, Alkisah, di mana gua akan menemani kalian membahas cerita-cerita mistis, misteri yang tentunya menarik banget buat dibahas. Tapi sebelum itu nggak lupa untuk gua ingetin kalian untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga tentunya subscribe. Kalau udah langsung aja ke videonya di episode pertama Alkisah. Oke, mungkin kalian yang di sini itu nggak asing ya sama yang namanya pesugihan. Pasti kalian udah pernah dengar pesugihan lah, istilah pesugihan ini gitu. Itu udah sering terdengar di telinga kita sebagai masyarakat Indonesia. Tapi sebenarnya apa sih pesugihan itu gitu kan? Mungkin dari kalian di sini ada yang belum tahu pesugihan itu apa. Jadi gua akan bantu jelasin sedikit mengenai si pesugihan ini. Pesugihan itu adalah sebuah tindakan ya atau sebuah aktivitas di mana kita melakukan pemujaan, kita menyembah sesuatu yang bukan Tuhan kita. Biasanya itu kita nyembah ke setan, ke jin, ke iblis dan sebagainya lah ya. Dan bentuk-bentuk pesugihan di Indonesia ini udah banyak banget. Mungkin kalian juga udah tahu lah ya bermacam-macam pesugihan yang ada di Indonesia. Mungkin salah satu contoh yang udah terkenal di masyarakat kayak misalnya pesugihan babi ngepet atau pesugihan tuyul gitu kan. Pelihara tuyul itu juga termasuk pesugihan. Sampai mungkin beberapa tahun yang lalu kayaknya ada seorang warga yang diusir dari tempat tinggalnya dia, dari rumahnya dia sama warga sekitar karena dia dituduh bikin pesugihan. Padahal mah enggak gitu kan, dia kayak kerja, ya mungkin dia YouTuber gitu kan, dapat duit dari internet dan sebagainya. Tapi karena tetangganya nggak pernah lihat dia berangkat kerja, akhirnya dia dikira pesugihan terus malah diusir gitu. Cuma syukurnya yang menuduh ini akhirnya malah yang kena usir sama warganya karena akhirnya warga di situ tahu kalau dia tuh ya memang kerjanya tuh dari rumah gitu, nggak perlu berangkat kerja dan bukan berarti pesugihan. Nah, mungkin mengenai pesugihan ini itu identik banget sama yang namanya tumbal atau korban gitu. Jadi banyak pesugihan yang memerlukan tumbal. Nanti kita akan mendapatkan timbal balik dari tumbal yang kita korbankan itu berupa biasanya tuh duit gitu. Nah, untuk pengantar yang orang yang akan dijadikan tumbal ini biasanya itu lewat makanan. Jadi kalau misalnya kalian dikasih makanan sama orang yang nggak kalian kenal gitu kan, itu hati-hati. Bisa jadi itu adalah pengantar tumbal gitu. Nggak, tapi kita harus tetap husnuzon gitu kan. Kalau ada yang ngasih makanan ya mungkin mereka mau sedekah aja. Jangan jadinya lu kalau dikasih makanan sama orang termalu tolak, lu mau pesugihan lu ya gitu. Jangan. Nggak. Cuma biasanya pengantar pesugihan itu berupa makanan. Nah, tapi ada salah satu pesugihan yang cukup terkenal di Pulau Jawa yang katanya pesugihan ini tuh nggak perlu pakai tumbal, yaitu pesugihan sate gagak. Nah, gimana nih pesugihan nggak pakai tumbal gitu kan? Mungkin banyak juga sih pesugihan yang nggak pakai tumbal kayak tapi memerlukan amalan-amalan lain gitu. Kayak contoh mungkin kalau di rumah makan itu ada yang katanya makanannya diludahin sama pocong. Terus ada kalau misalnya tukang bakso tuh nggak boleh ada yang lihat panci besarnya dia karena katanya di dalamnya itu ada celana dalam gitu kan, yang dimana itu sumber nikmatnya, itu bentuk pesugihannya seperti itu. Nah tapi kalau pesugihan sate gagak nih gimana sih sebenarnya sistemnya gitu kan, cara kerjanya. Nah sebelum gue masuk ke penjelasannya, jadi gue disclaimer dulu, ini bukan tutorial pesugihan sate gagak, ini cuma informasi aja buat kalian kalau ada sebuah pesugihan tuh yang namanya sate gagak. Jadi kalau bisa nggak usah diikutin karena gue juga nggak akan kasih cara lengkapnya, pertama karena gue juga nggak tahu dan memang yang ngapain juga. Oke, so jadi pesugihan sate gagak ini adalah pesugihan yang dimana kalian akan berjualan sate gagak. Kan judulnya juga pesugihan sate gagak gitu, bukan sate Madura, sate kambing, sate ranggi gitu, nggak, bukan. Ini kalian jualan sate gagak. Yang dimana kalau menurut gua ini udah cukup PR. Jadi lu harus nyari burung gagak terus lu sate. Nyari gagak aja kan itu udah jarang sebenarnya, kecuali kayaknya ada orang yang jual sih di marketplace ya, gua nggak tahu juga. Cuma menurut gue ini cukup sulit juga sih nyari burung gagak untuk disate. Terus ketika kalian sudah punya sate gagak, itu nanti sate gagak ini kalian jualin gitu. Nah, tapi yang tidak biasa jualnya itu bukan ke orang, tapi ke, ya benar, ke setan, ke jin. Karena katanya itu sate gagak ini merupakan makanan kesukaannya mereka. Dan saking sukanya mereka sama sate gagak ini, katanya nanti kalian akan jadi rebutan gitu kan. Dan mereka, si setan-setan ini, si demit-demit ini, itu rela membayar berapapun untuk bisa makan sate gagak yang kalian jual. Kalian mau pasang harga satu tusuknya 50 juta pun laku gitu, karena itu makanan kesukaannya mereka.
Tapi ya cara berdagangnya juga tentu aja ada ritual-ritual khususnya. Kayak mungkin kalian harus bawa dupa, harus harus ada gimana-gimananya gitu. Yang jelas kalian harus jualan di spot yang memang itu angker gitu lah, kayak misalnya di hutan atau misalnya di sebuah gedung atau bangunan yang udah terbengkalai yang memang diperkirakan di situ ada yang tinggal tapi bukan manusia. Tapi tentunya ritual-ritual sebelum berjualan itu ya gua nggak tahu ya, kalian bisa cari dukun terdekat untuk minta tutorialnya kalau emang kalian minat, tapi gua saranin jangan. Cari duit yang halal-halal aja lah, ngapain sih kayak gitu. Nah, lanjut, mungkin kedengerannya buat kalian itu gampang gitu ya. Kita jualan sate gagak ke setan gitu, tapi sebenarnya itu tantangannya. Kita ngelihat setan satu aja gitu kadang-kadang lari gitu kan. Wah, setan kabur gitu. Nah, ini lu jualan sate buat setan. Yang dimana yang beli bukan 1, 2, 3 setan, tapi banyak gitu. Lu datang ke tempat setan, lu jualan sate, mereka pada datang gitu kan. Ya mungkin sekali 2 kali oke, mungkin lu akan kuat. Tapi kalau seharian lu harus hidup dengan cara berjualan sate gagak kepada makhluk halus, itu kan lama-lama mental lu bakalan kena cuy, bakalan gila. Kayak beberapa contoh kasus yang gue bacain ini. Nah, di dalam sebuah berita yang gue dapat, ini katanya ada seorang pelaku pesugihan sate gagak yang dia jadi gila. Gara-gara dia itu dihantui sama pelanggan-pelanggannya ketika dia nggak jualan. Jadi ceritanya dia memang sudah biasa jualan sate gagak gitu kan. Dia biasa dagang sate gagak. Pada suatu hari dia tuh capek gitu loh. Gue tuh pengen berhenti. Gue tuh pengen resign jadi tukang sate gagak gitu loh. Akhirnya dia memutuskan pada hari itu untuk tidak berdagang. Padahal dia sebelumnya dagang tuh kan. Dia udah cukup kaya raya lah dari kesehariannya berjualan sate gagak gitu. Nah, tapi ketika dia tidak dagang, ini katanya dia itu didatengin sama pelanggannya. Siapa pelanggannya? Ya kan? Ya mungkin kalau kita tukang bubur nggak datang nyariin, ya yang nyariin orang gitu. Ini kalau lu dagang sate gagak terus lu nggak dagang dicariin, yang nyariin bukan orang men. Dicariin Gundurwo. Katanya dia didatengin sama Gundurwo ke dalam mimpinya. Dan itu setiap dia nggak dagang, pasti dia diteror lewat mimpi. Dan hal itu cukup membuat dia hilang kewarasannya. Gila gitu. Siapa juga yang gak gila gitu kan. Jadi seakan-akan dia tuh harus dipaksa terus-menerus dagang sate gagak. Kalau enggak ya si pembeli-pembelinya ini bakalan nyari terus sampai dia mau dagang. Dan di lain sisi pun ketika dia dagang, itu mentalnya dia udah gak kuat buat berhadapan sama pembeli-pembelinya yang bukan manusia. Jadi ya serba salah akhirnya kan. Makanya ya udah cari duit yang halal-halal aja, nggak apa-apa. UMR kek, UMK kek, UMP, IMP, yang penting uangnya halal cuy. Nah jadi gitu. Jadi di jualan sate gagak ini nanti kedepannya bakalan bikin elu jadi serba salah, mau dagang takut, mau nggak dagang diteror gitu kan. Karena ketika lu dagang itu ada satu pantangan yang nggak boleh lu langgar, yaitu lu nggak boleh mengingat Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya lu lagi dagang terus lu kaget astagfirullahaladzim gitu, nah itu nanti mereka ini pelanggan lu bakalan kabur gitu, bakalan perlahan-lahan hilang. Makanya lu nggak boleh sama sekali inget yang namanya Tuhan kalau lagi pesugihan ini. Oke, mungkin segitu aja buat Alkisah episode pertama pada kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama segmen ini, jangan lupa like dan juga share, dan tentunya subscribe juga. Dan kalau kalian punya cerita atau punya ide untuk gua kedepannya dibahas di video gitu, kalian bisa taruh aja di kolom komentar. Atau kalian juga bisa kontak email kita di bungakantil@gmail.com. Nanti cerita kalian akan gua coba bacain. Sampai jumpa in the next video, dan terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk terus pantengin channel Bunga Kantil.